Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Wabil khusus kepada karyawan dan pegawai PT Toyota Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Karya Al-Allamatu Syekh Mashhur bin Hasan Al-Salman hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah memasuki kesalahan orang yang salat berikutnya tatkala mereka berdiri, yakni kesalahan mereka di dalam bersedekap. Kesalahan mereka di dalam bersedekap, yaitu kata Syekh Mashhur Hasan Salman, isbalul yadaini wa adamu wad'ihima ala sadri au tahtahu wa fawqa surrah. Yani ketika bersedekap, isbalu al yadain. Apa isbal? Isbal itu menurunkan tangannya sampai ke bawah, bahkan sampai berada di bawah pusar. Sampai berada di bawah pusar. Ya, ini isbalul yadain. Bahkan juga termasuk kesalahan, nanti akan ada pembahasannya, yakni tidak bersedekap. Tidak bersedekap. Mereka irsal, melepaskan tangannya di samping badan, jadi tidak bersedekap. Ini pun menurut beliau, menurut Syekh Mashhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala, ini adalah kesalahan, ya, kesalahan orang yang salat. Kemudian ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, sudah saya sampaikan pula pada pertemuan yang terdahulu tentang masalah ini dua hadis yang berkaitan tentang sedekap, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekap di dalam salatnya. Ya, datang riwayatnya apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Beliau berkata, kana an-nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajulu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Adalah manusia, mereka diperintahkan. An-nas di sini adalah kaum muslimin dari kalangan sahabat atau dari generasi yang terbaik dari umat ini. An-nas yu'maruna, mereka diperintah, ay yad'a ar-rajulul yumna 'ala dhira'ihi, seseorang meletakkan tangan kanannya di atas dhira'. Dhira' ini di atas pergelangan sampai sikut. Ini dhira', ya, atas pergelangan sampai sikut, ini namanya dhira'. Al-yusra fi shalah, tangan kanan meletakkan di dhira' tangan kiri
fi shalah, di dalam salat. Ini hadis yang pertama, ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Bahkan juga dalam kitab Al-Muwatta. Dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Al-Muwatta Imam Malik. Kemudian dalil yang kedua dari hadis apa yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya ma'syaral anbiya, umirna an nuakhira sahurana wa nu'ajjila fitrana wa an numsika bi aymanina ala syama'iliha fi salatina. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'syaral anbiya, sesungguhnya kami para nabi, umirna, kami diperintah. Siapa yang memerintah? Tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Umirna an nuakhira sahurana. Kita diperintah untuk mengakhirkan sahur. Kita diperintah untuk mengakhirkan sahur. Apa yang dimaksud dengan mengakhirkan sahur? Yakni mengakhirkan sahur hampir mendekati waktu subuh. Hampir mendekati waktu subuh. Mungkin sekitar 20 atau 10 menit lagi sebelum subuh. Bahkan berdasarkan dengan hadis ini, para ulama mengatakan batilnya istilah imsak 10 menit sebelum subuh yang terjadi atau yang ada pada zaman sekarang ini dari kalangan kaum muslimin. Ya, dan juga berdasarkan dengan ini imsak itu adalah tidak sunnah, tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias bid'ah. Maka kalau ada orang yang berteriak-teriak imsak ketika sahur, maka jangan pedulikan. Jangan pedulikan, tetap kita makan dan minum dengan tenang sampai terdengar azan subuh. Ya, sampai terdengar azan subuh. Karena teriak-teriak imsak mereka tidak ada gunanya, ya, bahkan bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita menahan makan dan minum 10 menit sebelum datang waktu subuh. Karena Nabi memerintahkan demikian. Wa nuakhiru sahurana. Dan kami diperintahkan untuk mengakhirkan sahur kami. Wa nu'ajjilu fitrana. Dan kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka kami. Menyegerakan berbuka kami. Ini juga menunjukkan bahwa para nabi terdahulu juga ada syariat puasa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis khabar dari Nabi ini. Kami diperintah untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Para nabi terdahulu juga berpuasa saja demikian. Mereka sahur dan juga mereka berbuka. Wa annumsika bi aymanina, dan ini dia lafaz dalilnya. Dan kami diperintahkan untuk memegang tangan-tangan kanan kami ala syama'iliha, di atas tangan-tangan kiri kami, fi salatina, dalam salat kami. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya, Sahih Ibn Hibban. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah dua hadis yang dibawakan oleh Asy-Syaikh masyhur Hasan Salman hafizahullah taala untuk menyatakan bahwa bersedekah dengan memegang tangan kanan di atas tangan kiri atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat adalah masyru'ah, disyariatkan oleh Islam, disyariatkan dalam Islam. Dan juga berdasarkan dengan hadis ini, yatabayyana lana khata'a man yursila yadayhi. Jelas bagi kita kesalahan orang yang melepas kedua tangannya. Artinya dia tidak bersedekap. Ya.
karena menyelisihi hadis yang sudah dibacakan tadi, menyelisihi dua riwayat yang datang yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karena itu, berdasarkan hadis ini pula bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau memegang tangan kanan tangan kanan memegang tangan kiri adalah merupakan min hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadi al-anbiya'i qablahu. Ya, termasuk dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para nabi terdahulu. Dan petunjuk para nabi terdahulu. Dan ini yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab Zadu al-Ma'ad. Dalam kitab Zadu al-Ma'ad. Kemudian ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum, wabil khusus para pegawai dan karyawan PT Toyota Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah taala, beliau membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Al-Imam Ibnu Abdul Barr, dan ini juga dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Dalam kitabnya Fathul Bari. Dan Al-Imam Ibnu Abdul Barr meletakkan perkataan beliau ini di dalam kitab Bidayatu Al-Mujtahid. Bidayatu Al-Mujtahid. Beliau berkata, lam ya'ti 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi khilafun wa huwa qaulul jumhuri minas sahabati wat tabi'in. وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. Tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya khilaf. Di dalamnya ada perselisihan pendapat. Ya. Wa huwa qaulul jumhuri fi sahabati minas sahabati wat tabi'in. Dan ini perkataan jumhur. Ya, perkataan jumhuru sahabat dan tabi'in. Perkataan jumhurus sahabah dan tabi'in. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Tadi sudah kita sebutkan riwayatnya yang dinukil oleh Imam Malik juga dalam kitab Al-Muwatta. Ya. Yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Walam yahki Ibnul Mundhiri wa ghairihi an Malikin ghairahu. Dan tidak disebutkan atau tidak diceritakan Ibnu Munzir dan juga para ulama lainnya dari kalangan mazhab Malikiyah dari Imam Malik selain daripada riwayat tersebut. yakni selain daripada riwayat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah. Ya. Wa rawa Ibnu Al-Qasim an Malikin al-irsal. Namun sedangkan Ibnu Al-Qasim meriwayatkan dari Malik al-irsal, yakni tidak bersedekap. Jadi di sini al-Imam atau Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah, beliau membawakan aqwalul ulama'il malikiyah, membawakan perkataan-perkataan ulama malikiyah. Karena yang berpendapat tidak bersedekap, yang irsal adalah kebanyakan dari para ulama Malikiyah. Para ulama Malikiyah. Namun Al-Imam Ibnul Barr ini ala madhabil Malikiyah, beliau berada di atas madhab Malikiyah, tidak berpendapat bahwa salat itu tidak bersedekap, tidak. Bahkan beliau mengatakan jumhurus sahabah wa tabi'in, mereka bersedekap. Ini untuk menunjukkan bahwa Imam Ibnu Abdul Barr meskipun terkenal madhabnya adalah madhab Malikiyah, beliau tidak mengikuti madhab, namun beliau mengikuti dalil ala usuli madhab Malikiyah, mengikuti dalil namun berada di atas usul madhab Malikiyah. Dan memang demikian fikih.
Ya, memang demikian fikih yang benar ya. Ini begitu dalil, bukan mengikuti madhab. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Qasim dari Malik irsal, yakni irsal dia tidak bersedekap. Shara ilaihi aktsar ashabi, maka berdasarkan dengan inilah kebanyakan teman-temannya, yakni teman-teman Ibnu Qasim yang berada di atas mazhab Malikiyah, mereka irsal, tidak bersedekap. Wa anhu tafarruqah bainal fariidati wan nafal, dan juga datang darinya, yakni dari Ibnu Qasim, ada perbedaan antara salat wajib dan salat nafilah. Perbedaan antara salat wajib dan salat nafilah. Dan ini mukhtasar ya, mukhtasar dari Ibnu Ruz dalam kitabnya Bidayah Al-Mujtahid. Wa minhum man karihal imsak, dan di antara mereka ada yang berpendapat makruhnya al-imsak. Yani makruhnya al-imsak, makruhnya memegang tangan kanan pada tangan kiri. Tidak makruh memegang begini. Ya. Menurut pendapat sebagian mazhab Malikiyah. Wa naqala Ibnu al-Hajib anna dzalika haitsu yumsiku muta'ammidan laqasada ar-rahah liqasdi rahah. Dan dinukil dari Ibnu al-Hajib bahwasannya yang demikian itu ketika memegang, yakni ketika memegang tangan kanan ke tangan kiri, mereka menganggap, ya, apalagi dengan sengaja, mereka menganggap ini bermaksud untuk istirahat. Bermaksud Nabi untuk istirahat. Walakin walaysa alaihi dalil, tidak ada di atasnya dalil yang menyatakan dengan tegas yang demikian, illa adz-dzunun, kecuali hanya prasangka. Kemudian selanjutnya, wa dzakara al-Malikiyya fi riwayati as-sunniyatil fi riwayatin sunniyatul qabdi fil fardhi wan nafl. Dan disebutkan oleh para ulama Malikiyah tentang riwayat sunniyatul qabd, disunnahkannya memegang. Jadi memegang tangan kanan, memegang tangan kiri. Fil fardhi wal nafl, dalam salat wajib dan salat nafilah. Annaha al-azhar lianna an-nasa kanu yu'maruna bihi fi sadril awal. Dan mereka mengatakan bahwasanya ini yang lebih azhar, yang lebih jelas, yang lebih kuat pendapatnya, karena manusia konon pada waktu itu mereka diperintah dengannya pada generasi pertama terdahulu, yakni diperintah untuk bersedekah pada generasi terdahulu. Dan ini mazhab Malikiyah yang sahih, mazhab Malikiyah yang sahih. Ya, wal masyhuru fi kutubil mutaakhirin min al-Malikiyah anna wad'a al-yadaini tahta sadri fawqa surrah. Dan bahkan Syekh masyhur membawakan lagi yang masyhur, yang terkenal dalam kitab-kitab mutaakhirin dari kalangan mazhab Malikiyah adalah bahwasanya meletakkan kedua tangan di bawah dada, di atas pusar, ya, tahta sadri wa fawqa surra, di bawah dada dan di atas pusar, mandubun lil musallil mutanaffil, disukai bagi orang yang salat sunnah, mutanaffil, salat nafilah. Wa kadza lil mutafarrid, demikian juga untuk orang yang salat wajib. In qasada bil wad'il ittiba', jika bermaksud meletakkannya itu ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, au lam yaqsud syai'an, atau tidak bermaksud sedikit pun. Amma in qasada al-i'timadu wal ittika'u ala yadihi biwad'ihima kariha lahu dzalik. Adapun jika bermaksud hanya untuk sekedar bersandar, ya, hanya sekedar bersandar,
dalam rangka istirahat atas tangannya meletakkan di atas dada, ini adalah dibenci baginya, ya. Artinya bersedekap, ya, bersedekap itu tidak dibenci, ya, tidak dibenci. Namun kalau hanya niatnya hanya sekedar i'timad wal i'tika, ini dibenci. Bukan niatnya untuk ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pembahasan tentang bagaimana madhab Malikiyah di dalam salat saat bersedekap. Jadi ternyata yang tidak bersedekap itu di kalangan mazahib, di kalangan para ulama mazahib, ya, yang irsal dan tidak bersedekap itu mereka mengaku berada di atas madhab Malikiyah, berada di atas madhab Malikiyah. Kemudian Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala membawakan perkataan Al-Baji min kibaril Malikiyah, termasuk ulama kibar dari kalangan Malikiyah. Beliau berkata, wa qad yuhmalu qawlu Malikin bi karahati qabdil yadaini ala khawfihi min i'tiqadil awam anna dhalika ruknun min arkanis salah tubtilus salata bitarkiha. Dan Al-Baji, para ulama termasuk dari ulama kibar Malikiyah, beliau berkata wa qad yuhmal, dan terkadang perkataan Imam Malik itu dibawa atau dipahami memegang kedua tangan, ya, tangan kanan memegang tangan kiri ala khawfihi al-i'tiqadil awam, ya, karena kekhawatiran, keyakinan orang-orang awam. Jadi di antara pendapat Malikiyah, makruh memegang seperti ini ketika sholat menurut pendapat mereka. Dan dikatakan demikian, ada kemungkinan ini kekhawatiran dari mereka bahwa orang-orang awam menganggap ini adalah rukun dari rukun-rukun salat, sehingga kalau seandainya tidak bersedekap adalah membatalkan salat. Ini diantara salah satu kemungkinan, ya, yang dikatakan oleh Imam Al-Baji, yang termasuk dari kalangan ulama besar dari kalangan mazhab Malikiyah. Ikhwani fillah, a'azzanallahu iyyakum. Ini jadi ringkas kata, bersedekap, ya, bersedekap adalah bagian daripada salat. Justru di antara kesalahannya adalah isbal, menurunkan tangan di bawah pusar, ya, menurunkan tangan sampai ke bawah di bawah pusar, bahkan sampai irsal, tidak bersedekap. Dan yang berpendapat irsal atau bersedekap di bawah tangan adalah ternyata ala madhabil Malikiyah, berada di atas madhab Malikiyah, berada di atas madhab Malikiyah. Dan ini pun sudah dibahas oleh beliau dan dikritik bahwa pendapat ini kurang tepat. Bahkan beliau juga mengatakan di antara kitab mutaakhirin dari kalangan Malikiyah, justru meletakkan tangan di atas di bawah dada di atas pusar adalah mandubun, disunnahkan, baik sholat nafilah maupun sholat wajib, baik sholat nafilah maupun sholat wajib. Ini madhab mutaakhir dari kalangan Malikiyah, madhab mutaakhir dari kalangan Malikiyah. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu iyyakum. Berkata Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullahu ta'ala, فلعل من يتأمل جميع هذه الآراء في هذه المسألة يعلم علما قاطعا أنهم جميعا يعترفون بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وضع اليدين أمام المصلي لا إرسالهما بجنبه. Maka semoga, kata beliau, bagi orang yang mau berta'ammul, yang mau berfikir, yang mau menelaah semua pendapat-pendapat ini,
yakni semua pendapat-pendapat para ulama tentang masalah ini. Ia mengetahui ilman qati'an, mengetahui ilmu secara qat'i, secara pasti, bahwasanya mereka para ulama jami'an semuanya ya'tarifuna, mereka berkeyakinan bi anna sunnatan nabi, bahwasannya termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya wad'ul yadaini amamal musalli, yaitu meletakkan kedua tangan di depan orang salat, yakni dengan cara bersedekap. Bersedekap adalah termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La irsalihima, tidak dilepas. Tidak dilepas salatnya, artinya tidak bersedekap. Bijanbihi, di sebelah, di sampingnya. Wa annal imama al-malik, imam al-malika qala bi irsalihima in sahha hadha anhu liyuhariba amalan ghaira masnun wa huwa qasdul i'timad wal i'tiqad fasidan wa huwa dhannul 'ami wujubi dhalika wa illa fahuwa 'ala tahqiq lam yaqul bil irsalil battah wa hadha ghalatun 'alayhi fi fahmi 'ibaratil mudawwanah. Adapun dan bahwasanya Imam Malik dia berkata biir salimah, dengan melepaskan tangannya, artinya tidak bersedekap, in sahha hadza anhu, jika memang perkataan ini sahih datang dari beliau, yakni datang dari Imam Malik, liyuhariba amalan ghair masnun, untuk memerangi, untuk membantah, untuk menolak amalan yang tidak disunahkan. Ya, untuk membantah, untuk menolak amalan yang tidak disunahkan. Wa huwa qasdul i'timad au i'tiqadan fasidan. Yaitu bermaksud apa? Bermaksud untuk bersandar. Jadi sedekap itu boleh tapi hanya sekedar bersandar, bukan bagian daripada salat. Nah, ini keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Au i'tiqadan fasidan, atau memiliki keyakinan yang rusak. Wa huwa dhannu al-'ami, yaitu prasangka orang awam, wujubud dzalik, wajibnya bersedekap. Wa illa, dan apabila tidak, fahuwa 'ala tahqiq, maka beliau tidak mengatakan bolehnya berirsal, yakni melepaskan tangan sedikit pun. Fahuwa 'ala tahqiq, sebenarnya maka beliau sebenarnya tidak mengatakan untuk irsal sedikit pun, ya. Tidak mengatakan untuk bolehnya irsal sedikit pun. Wa hadza ghalatun 'alaihi fi fahmi ibaratil mudawwanah. Dan ini kesalahan atasnya, yakni kesalahan sebagian ulama di dalam memahami ungkapan di dalam kitab Al-Mudawwanah. Khilafu mansusihi musarrah bihi fil Muwatta'. Ya, menyelisihi apa yang telah dinaskan secara tegas. Dinaskan secara tegas di dalam kitab Al-Muwatta'. Al-qabdu, yaitu menggenggam atau memegang kedua tangan. Wa qad kashafa an hadza jam'un min al-Malikiyyah wa ghairihim fi mu'allafatil mufradah, dan telah diungkap, telah disingkap tentang permasalahan ini sekumpulan dari kalangan ulama Malikiyah dan lainnya di dalam tulisan-tulisan mereka yang tersendiri, ya, yang tersendiri dalam tentang mazhab Malikiyah. Tuqaribu 30 kitaban, itu sekitar ada 30 kitab yang menyatakan demikian. Siwal abhatsu tabi'ah fi syuruhil mutawwalat, ya, selain daripada pembahasan yang berkelanjutan, ya, dan juga penjelasan yang panjang. Artinya di dalam kitab mutaakhirin dari kalangan mazhab Malikiyah itu sekitar berjumlah 30 kitab, semuanya mengikuti atau berpendapat bahwa sholat itu bersedekap, tidak lepas, menyelisihi mazhab yang pertama, yang awal-awal terdahulu, bahwa mereka menyatakan tidak bersedekap, yaitu irsal. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan setelah itu, alaysa la'iqu
ba'da kulli ma sabaqa ay yatruka ikhwanana al-malikiyun irsala aydihim dhannan minhum annahum yuhafidhuna ala sunnah wa bidzalika yattafiquna ma'a baqiyati ikhwanihim muslimin. Dan setelah itu, bukankah tidak layak ya setelah penjelasan yang telah berlalu tadi bahwasannya ikhwan-ikhwan kita atau saudara-saudara kita dari kalangan madhab Malikiyah, mereka meninggalkan irsal tangan-tangan mereka, dhannan, sebagai prasangka, minhum annahum yuhafizuna ala sunnah, mereka menyangka di antara mereka bahwasanya mereka telah menjaga sunnah, mereka berusaha untuk menjaga sunnah. Wa bidzalika, dan dengan demikian, yattafiquna ma'a baqiyati ikhwanihim muslimin, mereka bersepakat, mereka bersama dengan sebagian yang lainnya dari saudara-saudara mereka dari kalangan kaum muslimin. Artinya saudara-saudara kita yang berada di atas mazhab Malikiyah, mereka bersedekah, ya, Malikiyah mutaakhirin, maksudnya mutaakhirin, mereka bersedekah dan mereka meninggalkan tidak bersedekah, mereka meninggalkan irsan. Dalam rangka apa? Annahu yuhafizuna ala sunnah, mereka dalam rangka menjaga sunnah, atau menghidupkan sunnah, dan mereka berkeyakinan bahwa termasuk dari sunnah Nabi adalah bersedekah di dalam salat. Dari sinilah ya sepakatlah para kaum muslimin yang mutaakhirin, baik dari kalangan seluruh mazhab, bahwa bersedekah dalam salat adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Masyhur mengatakan lagi, wa minas sunnati wad'ul yadaini 'ala sadr wa wad'ul yad yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusughi was-sa'id. Dan termasuk sunnah adalah meletakkan kedua tangan di atas dada, dan meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, atau meletakkan tangan kanan di atas rusuk ini pergelangan tangan, wasa'id, dan ujung pergelangan tangan mendekati sikut. Ini yang sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dengan hadis dari Wa'il bin Hujr, yang dibawakan oleh Syekh Masyhur di sini, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad, dan lain-lain. Ya, dan hadis ini dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi, Ibnul Qayyim, dan juga bisa dilihat dalam kitab Irwa'u Al-Ghalil. Dari Wa'il bin Hujr, beliau berkata, la anzuranna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Qala fa nadhartu ilaihi qama fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta haddata udhunayhi thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'id. Sungguh aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau salat. Qala, beliau berkata, yakni Wa'il berkata, fa nadhartu ilaihi, lalu aku melihat beliau. Qama fakabbara, beliau berdiri dan bertakbir. Wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Hatta haddata udhunaihi, sampai setentang dengan dua telinganya. Ini dia di antara dalil yang menunjukkan bolehnya mengangkat tangan setentang dengan dua telinga. Jadi kadang setentang dengan bahu, terkadang setentang dengan telinga. Angkat sedikit setentang dengan telinga. Ini dia dalilnya dari Wa'il bin Hujr. Hatta hazzata udhunaihi, hingga setentang dengan kedua telinganya. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffaihi. Kemudian beliau meletakkan tangan yang kanan di atas punggung telapak tangannya yang kiri. Begini, punggung telapak tangannya yang kiri. Warusuk, atau beliau meletaknya di rusuk. Rusuk itu ini, pergelangan, ya. Wasa'id, wasa'id di atasnya sedikit. Ini sa'id namanya. Ya.
Ini 3 cara. 1, 2, 3. Tidak begini. Tidak sampai memeluk seperti ini, tidak. Hanya sampai sini saja. Ya. Wal muradu, dan yang dimaksud adalah annahu wada'a yaduhu lumna ala kaffahi yadihi yusra wa rusughiha wa sa'idiha. Dan yang dimaksud adalah beliau meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri, atau di pergelangan, atau di ujung tangan, di ujung tangan. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana ahyanan yaqbidul yumna 'ala al-yusra. Dan juga telah sahih, telah tetap dari beliau bahwasanya terkadang beliau itu menggenggam. Qabd itu memegang, qabd. Kalau tadi wada'a itu meletakkan. Jadi wada'a, kalau ini namanya wada'a, kalau ini namanya qabd. Qabada. Yaqbidul yumna 'ala al-yusra. Beliau memegang tangan kanan memegang tangan kiri. Ini kaifiyat yang dijelaskan oleh Syekh masyhur bagaimana meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa fi hadza al-hadits dalilun 'ala anna sunnata al-qabd. Dan berdasarkan dengan ini pula, hadis ini dalil yang menunjukkan atas sunnahnya memegang. Wa fil haditsil awal al-wad'u. Pada hadis yang pertama tadi meletakkan. Ya, fa kullun sunnatun. Maka semuanya adalah sunnah. Wa min akhta'i ba'dul musallin al-jam'u bainal qabdi wal wada'. Dan termasuk di antara kesalahan adalah mengumpulkan, menjama'. Ya, kesalahan orang yang salat itu mengumpulkan atau menjama' antara memegang, ya, antara memegang dan meletakkan. Ini juga kesalahan. Ya, seperti meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, akhdan wa rusughaha bi khinsirihi wa ibhami. Ya, begini, mengumpulkan antara tangan dengan begini. Apa ya? Begini. Jadi, dia mengumpulkan memegang dengan meletakkan. Ya, mengumpulkan memegang dengan meletakkan, ini juga sebagian daripada kesalahan. Bagaimana caranya? Apa begini atau begini, ya? Yang dijelaskan oleh Syekh masyhur. Namun tidak ada menjamak yang seperti itu, tidak ada. Dan bahkan Syekh mengatakan ini sebuah kesalahan lagi. Kesalahan yang lain yaitu mengumpulkan antara memegang dengan meletakkan. Ikhwani fillah, a'azzani ya Allah wa iyyakum. Ini diantara penjelasan Syekh masyhur Hasan Salman tentang kesalahan orang yang salat. Di antaranya mereka tidak bersedekap, yang pertama. Yang kedua, mereka bersedekap tapi isbal, meletakkan tangan di bawah pusar, tidak di atas dada. Yang ketiga, di antara kesalahan tiga yaitu mengumpulkan. Sedekapnya mengumpulkan, pegang dengan meletakkan. Ini juga kesalahan. Ini kesalahan di dalam salat saat mereka bersedekap. Ini saja yang bisa disampaikan. Di antara kesalahan berikutnya dalam orang yang salat, semoga memberikan bermanfaat dan memberikan informasi bagaimana salat kita, dan semoga salat kita senantiasa dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kian bertambah hari kian menjadi baik, kian bertambah benar, sehingga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.